akan melanjutkan ke sesi kedua, yang dimana acara selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari beberapa startup ya Timothy ya, yang turut mendukung percepatan implementasi dari SPBE, dan kali ini moderatornya adalah Bapak Wisnu Nugroho. Nah, jangan lupa juga dalam sesi ini dan sesi-sesi berikutnya Anda bisa mengajukan pertanyaan di setiap bagian akhir sesi. Dan tadi sudah diungkapkan, ya? Itu sudah diungkapkan juga oleh Pak Hari tadi bahwa ada voucher juga bagi penanya di setiap sesinya. Nah, sedikit tentang moderator kita, Bapak Wisnu Nugroho. Beliau adalah Managing Editor dari Info Komputer, media di bawah Grid Network, Kompas Gramedia Group. Info Komputer adalah media yang konsisten membahas pemanfaatan teknologi digital di organisasi, termasuk juga di organisasi pemerintahan. Oke, jadi untuk sesi diskusi kali ini, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang terhormat, saya akan memperkenalkan layanan Mitra Startup Direktorat Ekonomi Digital nantinya yang akan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk mempercepat inovasi berbasis kota cerdas atau smart city. Tanpa menunggu lagi, Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesi yang kedua yang akan dipandu oleh Bapak Wisnu Nugroho selaku Managing Editor dari Info Komputer, yakni media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group, yang akan membahas mengenai layanan dari Mitra Startup Direktorat Ekonomi Digital. Wah, ini sudah saya suka ya seperti ini ya. Sudah langsung disambut, sudah langsung naik walaupun masih ada persiapan sedikit, gak apa-apa ya Pak ya. Saya mungkin boleh tanya sedikit Pak Wisnu Nugroho. Saya ingat betul tahun lalu kita juga membicarakan kemudian hal-hal yang sangat penting untuk memastikan gerakan menuju smart city ini dilakukan dengan baik, apalagi tahun lalu kita masih dalam suasana pandemi ya Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa keterbatasan yang saya yakin ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu Kepala Daerah mengenai apa yang bisa dilakukan untuk memastikan gerakan menuju smart city ini tidak terhambat oleh pandemi. Tahun lalu tantangannya seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Dan sekarang kita sudah agak mendingan, pandemi sudah agak itu, sekarang kita saatnya untuk maju bersama, bangkit bersama gitu dengan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan juga kolaboratif, jadi semua pihak terlibat. Kira-kira gitu sih Mbak. Saya suka kata-katanya kolaboratif tadi ya Pak ya. Semua pihak terlibat, dan sesi ini kita akan berbincang langsung dengan mereka yang terlibat langsung, apa kesulitannya dan apa yang mereka rencanakan ke depan. Kita serahkan pada moderator kita, Pak Wisnu Nugroho. Saya mohon tepuk tangannya untuk Bapak Wisnu Nugroho, moderator kita pada sesi kedua pagi hari ini. Terima kasih Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senyum Dinda ibarat tendangan Ronaldo yang menggelegar langsung masuk ke dalam hati. Halo Bapak Ibu semua, saya Wisnu Nugroho yang akan memimpin diskusi bertema kolaborasi. Terima kasih, terima kasih. Oke. Sekali lagi saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Terima kasih kepada Kominfo yang telah mempercayakan saya menjadi moderator di sesi diskusi kali ini. Karena di kesempatan kali ini saya juga bertemu teman-teman lama ya, karena sekitar dari 2017 sampai 2019 saya tuh aktif menulis untuk gerakan menuju smart city, jadi saya sering ke daerah, sering diajakin wisata kuliner gitu ke daerah-daerah. Cuma memang dalam 2 tahun terakhir saya agak sedikit ya udah nggak muda lagi ya, jadi udah jarang liputan ke daerah. Tapi semoga tahun-tahun depan ketika kondisi membaik saya akan kembali untuk bertemu teman-teman di daerah dan menangkap semangat untuk mewujudkan smart city di daerah masing-masing. Oke. Kembali ke tema, saat ini kita akan saya akan mencoba mengangkat tema kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yaitu kolaborasi dengan startup yang terlibat atau bergabung di hub.id. Bagi Bapak Ibu semua yang belum tahu, hub.id adalah platform dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mengumpulkan perusahaan rintisan digital yang dapat membantu Bapak Ibu semua dalam mewujudkan smart city. Jadi kira-kira konsepnya dengan hub.id itu Bapak bisa langsung masuk, Bapak misalnya permasalahan apa bisa langsung masuk dan menemukan startup-startup yang yang bisa menjawab dari tantangan di kota masing-masing. Oke, ada banyak sebenarnya startup yang telah tergabung di hub.id, tapi kali ini kesempatannya ada 3 startup yang akan bergabung di panggung bersama saya.
Mereka adalah, oke, saya akan panggilkan sekaligus narasumber dari sesi kali ini. Yang pertama adalah Mas Adiguna Mahendra, beliau ada Chief AI dan Innovation dari Notflux. Kemudian juga ada Mas Didi Triwiono, SVP Solution dari Kecilin.id. Dan yang ketiga adalah Mas Adi Saifullah Putra, founder dan CEO dari Mall Sampah. Jadi untuk Mas Adiguna, Mas Didi dan Mas Adi silakan untuk bergabung dengan saya di panggung. Oke, Mas Adi yang belum ada berarti ya? Mas Adi, oh Mas Adi ya? Oke, sorry, saya nggak ngeliat Mas. Silakan Mas di ujung bagian sana. Oke, kita punya sekitar 30 menit untuk diskusi dan juga untuk nanti menjawab pertanyaan mungkin. Jadi oke, silakan duduk Pak, Mas. Jadi sekarang kita mungkin mulai dengan perkenalan. Jadi ya kira-kira apa sih solusi yang dimiliki oleh masing-masing startup ini dan apa masalah yang ingin diselesaikan. Mungkin Mas Adiguna dulu, silakan Mas untuk memperkenalkan Notflux itu apa dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Silakan. Baik. Selamat pagi Pak Wisnu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi saya dari Notflux, startup yang memang berfokus ke artificial intelligence khususnya computer vision. Nah, sebetulnya yang kami solve adalah bagaimana mendigitalkan cara smart city itu mengolah data. Ya, jadi kalau kita lihat smart city itu pasti komponennya banyak sekali dan data yang harus diolah banyak sekali tentunya, terutama data yang berasal dari visual, dari CCTV dan sebagainya. Mic-nya agak lebih dekat. Ya, nah jadi kami mengolah data CCTV yang mungkin di perkotaan itu ada ribuan jumlahnya, menjadi business insights, sehingga business insight itu bisa dipergunakan oleh rekan-rekan dari smart city ya, dari command center di aparat penegak hukum untuk bisa membuat satu keputusan. Misalnya bagaimana cara melihat jalanan mana yang sedang macet sekarang gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kami mengubah data CCTV menjadi business insight dengan menggunakan artificial intelligence. Oke, jadi kira-kira Notflux itu akan memperkaya kemampuan dari CCTV sehingga bisa tadi mendeteksi macet, mendeteksi banyak hal gitu ya. Banjir dan sebagainya. Banjir dan segala macam. Oke. Oke, sekarang geser ke Mas Didi nih dari Kecilin.id ya. Ini untuk ngecilin baju atau gimana Mas? Enggak ya? Silakan Mas. Begitu Pak. Terima kasih Bapak. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Saya Didi dari Kecilin, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wisnu ya, bahwa Kecilin ini salah satu startup binaan dari Hub ID, di mana teknologi kita spesifik, teknologi yang dibangun oleh Kecilin adalah data kompresi. Kenapa namanya Kecilin? Kalau memang harafiah nih Pak ya, kita mengecilkan data gitu ya. Ini menyambung dari Mas Adiguna terkait solusi dari Notflux kan adalah bagaimana menganalisa data CCTV gitu ya. Nah kalau kita salah satu use case, salah satu solusi yang sering dipakai dengan Kecilin adalah mengecilkan data CCTV Pak. Jadi kalau video CCTV itu kan rata-rata ukurannya besar Pak ya, butuh kalau dia harus dilihat secara online itu kalau butuh bandwidth mungkin 2 mega gitu ya. Nah, kita bisa kompres sampai dengan 1/20-nya itu ya, dengan kualitas yang masih mirip dengan aslinya. Jadi harapannya dengan data yang sedemikian kecil tadi, itu implementasi smart city bisa lebih masif gitu ya, tapi dari sisi biaya tetap terkendali, tetap efisien, jadi impactnya lebih maksimal. Nah selain data CCTV, kita juga bisa kompres data foto, kemudian data dokumen, tadi mungkin sempat disampaikan Pak Bambang tadi ya bahwa saat ini adalah arahnya ke paperless gitu ya. Nah harapannya mungkin dokumen-dokumen itu kita bisa bantu kecilkan datanya, ukurannya, sehingga biaya untuk mengoperasikan data center, untuk mengirimkan data itu jadi jauh lebih efisien. Terus di samping itu juga jadi jauh lebih cepat, karena salah satu kendala yang kita amati adalah infrastruktur komunikasi data itu di daerah seringkali tidak beragam Pak ya, ada yang bagus, ada yang biasa aja. Nah itu dengan berbagai macam kondisi itu harapannya kita bisa atasi dengan solusi dari kami. Oke. Mungkin seperti itu Pak, perkenalan dari dari kami. kami. Itu kira-kira
algoritma untuk mengkompresi file gitu ya. Betul, Jadi Pak. dari video, foto maupun audio itu juga bisa dikompresi sehingga lebih kecil tanpa menghilangkan kualitas dari. Betul, Pak. Oke. Jadi kalau tadi mungkin sempat disampaikan terkait banyak aplikasi umum ya yang pelaporan, yang ambil foto, video oleh masyarakat. Nah itu kan kalau ukurannya handphone sekarang kan bagus-bagus Pak ya, kameranya besar-besar. Nah itu kan tentunya akan memberatkan masyarakat untuk upload data yang ukurannya besar atau bisa jadi sering gagal karena kondisi jaringan yang kurang bagus ya. Tapi kalau kita bisa kompres datanya tinggal 1/10-nya, otomatis kemungkinan sukses itu dikirim itu lebih cepat, analisa lebih bagus. Oke, nanti saya akan nanya lagi Mas. Saya akan geser dulu ke arah Mas Adi dari Mall Sampah. Kira-kira apa nih Mas masalah yang ingin diselesaikan dengan Mall Sampah dan bagaimana cara kerjanya? Ya, terima kasih. Nama saya Adi Saifullah Putra. Jadi kalau kita dengar mall sampah kita terpikir mall ya, tapi ternyata sampah isinya. Jadi mall sampah adalah waste management platform atau sebuah aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendaur ulang sampah dari rumah mereka. Kita ada 3 fokus utama di mall sampah. Yang pertama, kita menyediakan aplikasi daur ulang di mana masyarakat di kota Jakarta dan 5 daerah di Sulawesi Selatan itu bisa request order penjemputan sampah daur ulang secara gratis, no cost, dan masyarakat akan dibayar berdasarkan jenis dan juga berat dari sampahnya. Jadi masyarakat dijemput sampahnya secara gratis, sampah daur ulangnya secara gratis, kemudian mendapat benefit ekonomi. Karena memang fokus kita bagaimana mengimplementasikan circular economy di Indonesia. Dan yang kedua, fokus kedua adalah kita memberdayakan pengepul-pemulung lokal atau informal waste collectors. Jadi di negara berkembang seperti Indonesia, Brazil, India, sistem koleksi untuk daur ulang, sistem pengumpulan sampah daur ulang itu masih mengandalkan pengepul-pemulung lokal ini, pengepul-pemulung tradisional. Jadi kita perlu untuk melacak data mereka ya. Kita perlu untuk melihat bagaimana aktivitas mereka, karena pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak bisa melacak shadow industri ini, karena mereka informal, tradisional. Dan itulah fokus dari kita, bagaimana kita memberdayakan pengepul-pemulung tradisional agar pemerintah bisa melacak, pihak swasta bisa melacak, dan data inilah yang kita gunakan untuk menyediakan layanan daur ulang gratis itu. Nah, kemudian fokus ketiga kita adalah ekosistem yang sudah terbentuk, ekosistem daur ulang yang sudah terbentuk ini akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah lewat berbagai cara. Misalnya pemerintah akhirnya bisa mengetahui berapa sih data pengepul dan pemulung di daerah mereka untuk kepentingan Jakstrada atau kebijakan strategis daerah pengurangan sampah oleh DLH gitu. Seperti itu. Ya. Oke, berarti kira-kira memberdayakan dari pengepul tadi untuk ngambilin sampah dari tiap rumah atau yang tadi yang termasuk ekosistemnya dari mall sampah, sehingga kemudian kita punya data yang bagus dan juga punya sistem recycling yang bagus gitu ya. Betul. Tujuan akhirnya adalah solusi kami di mall sampah bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan angka pengumpulan atau angka daur ulang dan bisa membantu mengurangi kebocoran sampah ke lautan atau kebocoran sampah ke lingkungan atau ke TPA seperti itu. Jadi mengurangi dan mendaur ulang sampah dari sumbernya seperti itu. Oke, terus semua macam sampah, misalnya plastik, kertas segala macam gitu. Betul. All recyclable waste, semua semua material daur ulang yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, logam, elektronik termasuk yang bukan termasuk B3 dan juga kaca. Oke. Ya. Kalau sampah masyarakat nggak terima. Sampah masyarakat dan mantan nggak bisa. Ya. Oke, dimusuhin aja kalau sampah masyarakat. Oke. Kira-kira udah tahu gambaran nih ya dari Notflux, kemudian juga tadi dari Kecilin dan juga dari mall sampah, kira-kira mereka seperti itu. Nah sekarang mungkin agak sedikit deep nih kita ngebahas. Tadi soal Notflux, kalau CCTV kemudian dianalisa itu berarti
CCTV yang ada sekarang pun nggak ada, nggak tetap bisa digunakan. Jadi engine-nya atau AI-nya itu adanya di command center atau pusatnya dari pemerintah daerah gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi existing CCTV bisa dipakai. Cuman memang kelemahannya artinya semua stream datanya itu harus ke command center atau server. Oke. Nah, kami juga mengembangkan CCTV sendiri Pak. CCTV-nya itu sudah ada AI prosesornya. Jadi di dalam itu udah ada AI-nya sehingga yang dikirim ke command center itu datanya jauh lebih kecil. Jadi ya even yang kita kirim tuh ibaratnya hanya informasi yang penting aja gitu. Nah, jadi existing bisa dipakai cuman dengan drawback yaitu stream cost-nya masih lebih besar, mungkin itu bisa dibantu sama kecilin untuk itu. Iya. Tapi kalau yang lebih mau lebih kecil lagi streaming datanya bisa pakai CCTV kami gitu. Oke. Berarti udah dikecilin dari CCTV-nya sehingga ketika masuk ke data center lebih udah dalam bentuk yang insight-nya lah ya, nggak perlu diolah lagi. Ya, Oke. Nah, sekarang kalau kecilin sendiri gimana Mas? Tadi kompresi videonya itu juga apakah emang dari endpoint-nya, dari titik awalnya atau emang itu nanti dikompresi di data centernya kecilin baru kemudian dikirim ke user? Gimana tuh Mas kira-kira mekanisme apa cara kerjanya? Oke, betul Pak Wisnu. Jadi penempatan kita sebenarnya bisa di mana saja, tetapi kalau tujuannya adalah agar deketin Mas biar. Penempatan solusi kita sebenarnya bisa di mana saja gitu ya. Tetapi biasanya agar dapat benefit yang maksimal, kompresi itu ada di dekat kamera, Pak. Jadi tujuannya kan biar kamera ini bisa diamati secara langsung dari kantor pusat atau dari pusat pemerintahan daerah dan sebagainya. Dan penempatannya biasanya kan ada di daerah-daerah yang jauh ya dari lokasi kantor. Sehingga itulah tujuan CCTV kan seperti ya, untuk bisa remote surveillance, bisa mengamati secara real time dengan efisien. Jadi penempatannya ada di dekat CCTV, biasanya seperti itu. Oke, berarti ada tools khusus atau ada hardware khusus yang ditempelkan di dekat itu. Betul Pak. Karena kalau misalnya pelaporan tadi segala macam dari handphone dari warga maupun petugas lapangan gitu, itu bagaimana? Apakah di handphonenya atau di mana? Siap, jadi pertanyaan menarik Pak. Jadi untuk handphonenya punya kapabilitas atau kemampuan mengkompresi data, nah dari kami itu ada yang namanya SDK Pak ya, Software Development Kit. Jadi kita tidak mengubah aplikasi yang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat. Kita hanya tambahkan library atau fungsi untuk kompresi datanya saja, semacam spare part gitu ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan di situ. Otomatis pada saat warga menggunakan atau siapapun yang menggunakan aplikasi tersebut, pada saat dia ngambil foto, ngambil video, otomatis hasilnya nanti sudah terkompresi. Oh, oke. Berarti di embed di dalam aplikasinya. Betul Pak. Oke. Terima kasih Mas Didi. Sekarang ke Mas Adi. Mas, saya kebayangnya kan ini kayak pengepul juga nanti kalau misalnya saya sebagai user kemudian saya lapor nih saya punya plastik banyak banget, saya mau masukin ke tempatnya mall sampah. Berarti kontak ke pengepulnya itu mereka juga harus menggunakan handphone atau mereka nanti informasi soal saya yang akan memasukkan sampahnya itu diberikan secara manual. Gimana Mas mekanismenya untuk pengepulnya sendiri? Ya, jadi caranya sangat sederhana. Jadi kita punya 2 aplikasi ya. Aplikasi untuk pengepul pemulung, mereka bisa download di Play Store. Kemudian aplikasi untuk masyarakat untuk daur ulang ya, aplikasi daur ulang. Nah, caranya cukup mudah ketika masyarakat mau daur ulang sampah. Masyarakat cukup pilah sampah dari rumah dalam keadaan terpisah karena itu akan ditimbang dan akan dibayar ya. Kemudian mengambil foto sampahnya melalui aplikasi dan memasukkan informasi tentang sampahnya, kemudian informasi penjemputan, misalnya lokasinya di mana, bisa pakai Maps, kemudian waktu penjemputannya mau kapan dan request order. Nah sebelum request order biasanya sistem akan memperlihatkan perkiraan pendapatan yang akan didapatkan oleh warga ketika mereka jual si sampah itu gitu. Kemudian submit dan informasi permintaan sampah itu akan diteruskan ke pengepul pemulung terdekat yang telah bergabung dengan mall sampah di dalam sistem kita. Kemudian ya kurang lebih sama seperti
sistem ojek online lah ya. Kemudian akhirnya pengapul pemulung akan dapat notifikasi nih di apps-nya, oh ada permintaan penjemputan di RT ini, di kelurahan ini, jadi mereka bisa menjemput sesuai dengan informasi yang didapatkan. Ini sangat penting Pak bagi pengapul pemulung karena mereka bisa melakukan efisiensi operasional. Biasanya pengapul pemulung ini mereka itu berkeliling secara random. Ya, betul. Per kelurahan, per kecamatan dan mereka tidak pernah tahu di titik mana mereka akan dapat material. Dengan sistem kita itu bisa membantu perutaian mereka dan juga manajemen order mereka jadi lebih bagus. Jadi bisa lebih efisiensi operasional dan harapannya bisa meningkatkan pemasukan mereka akhirnya. Dan juga bisa membantu masyarakat agar lebih mudah gitu ya. Kapan ada barang daur ulang bisa dijemput seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti saya ke floor ya, masih ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin ke masing-masing narasumber, sebenarnya bentuk kerjasama apa sih yang bisa ditawarkan ke perwakilan dari pemerintah daerah di sini kira-kira, dan mungkin kalau emang udah punya pengalaman bekerja sama dengan institusi pemerintahan gitu, best practice-nya seperti apa gitu. Jadi kira-kira pertanyaan seperti itu Mas Adi Guna bisa jawab? Baik, terima kasih Pak Wisnu. Sebetulnya kami sudah pernah bekerja sama ya, khususnya kalau Novlux dengan Jakarta Smart City. Jadi ikut membantu Jakarta Smart City untuk command center ya. Nah, menurut kami yang paling enak itu adalah sebetulnya bekerja sama dengan teknologi partner dari masing-masing pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, teknologi partner ini biasanya sudah memiliki aplikasi Pak. Jadi ada aplikasi misalnya untuk parkir ya, smart parking, ada aplikasi buat building management system, ada aplikasi untuk security dan surveillance. Nah, para tech partner ini itu sebetulnya bisa bekerja sama dengan Novlux untuk misalnya membuat satu aplikasi yang akan meleverage aplikasi mereka dengan menggunakan computer vision atau artificial intelligence. Jadi lebih mudah kalau memang sebetulnya inisiatifnya sudah dibangun sendiri oleh pemerintah provinsi, roadmapnya udah ada. Nah, kita bantu mereka untuk mewujudkan roadmap itu dan memberikan ide-ide baru yang bisa meleverage roadmap itu. Gitu. Oke, berarti kira-kira inovasi yang berkaitan dengan visual gitu, kalau emang pemerintah daerah udah punya, bisa ditambahkan dengan solusi Novlux dan itu akan menjadi lebih enhance kira-kira gitu ya. Betul. Contohnya di pemerintah di Jawa Barat kemarin tuh ada satu masalah, misalnya untuk PKL liar ya. Kemudian juga banyak yang ngetem di Kota Bandung. Nah, gimana caranya bisa tahu dengan cepat gitu. Nah, itu bisa menggunakan CCTV Pak. Jadi dengan menggunakan CCTV bisa dilihat kalau banyak kendaraan ngetem itu bisa langsung dikasih notifikasi. Nah, itu nanti kerjasama dengan pengembang aplikasi yang memang mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk misalnya Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, itu bisa. Oke. Kalau misalnya untuk pendapatan gitu, parkir, bisa menghitung jumlah parkir juga bisa dilakukan. Bisa, parkir juga pernah ada case. Oke, yang penting yang berkaitan dengan visual itu bisa di advance apa di add on ya, maksudnya ditambahkan fitur itunya. Oke, terima kasih Mas Adi Guna. Nah, kalau sekarang Mas Didi, kalau dari kecilin best practice-nya seperti apa dan selama ini pernah kerjasama dengan siapa aja? Oke Pak, terima kasih. Jadi mungkin kurang lebih sama ya, bahwa karena solusi kecil ini pada prinsipnya adalah membantu mengoptimalkan atau mengefisienkan infrastruktur yang sudah ada. Jadi biasanya kita bekerjasama dengan layanan atau solusi yang memang sudah terpasang di situ. Jadi contohnya ini kita dari Hub ID kemarin kita berhasil dihubungkan dengan Pelni ya, di mana kita berhasil membantu mengonlinekan CCTV yang ada di dalam kapal Pelni. Yang saat ini CCTV di sana sudah ada, tetapi rekamannya kan tersimpan di dalam kapal. Nah, kita berhasil kompres sehingga itu bisa dengan murah dan mudah untuk dikirim ke kantor pusat untuk biar bisa dimonitor secara real time online dari kantor pusat. Gitu. Jadi data yang dulu sebelumnya stuck di kapal, sekarang langsung bisa dikirim secara real time gitu ya. Betul. Jadi mungkin kaitannya juga mirip ya kalau di Pemda atau di pemerintah daerah yang mungkin pemerintah dinas di kepala daerah di kabupaten misalnya ingin melihat memantau kondisi masyarakat yang di kecamatan dan sebagainya, kan saat ini mungkin kesulitan. Nah, itu mungkin kita bisa bantu di situ. Lebih seperti itu, Pak. Oke. Nah, kira-kira bentuk kerjasama berarti memang itu ya, nawarin solusi dari yang udah kira-kira solusi inisiatif yang telah dilakukan,
nanti solusi kecilin bisa masuk ke sana. Betul gitu ya? Pak, tapi kalau misalnya kita diminta juga untuk menyediakan solusinya secara keseluruhan, kita pun juga bisa melakukan hal tersebut. Oke. Terima kasih Pak. Nah sekarang Mas Adi, mall sampah, kira-kira bentuk kerjasama seperti apa sih Mas yang bisa dilakukan? Dan kemudian kalau memang ada pengalaman best practice-nya dengan pemerintah daerah apa aja? Ya, bentuk kerjasamanya yang sudah pernah kita lakukan itu adalah yang pertama kita bisa mendukung pemerintah kota untuk pengelolaan sampah, terutama tentang pengurangan sampah dengan daur ulang melalui aplikasi kita. Jadi misalnya kami bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga untuk membantu kami mensosialisasikan bagaimana sih mendaur ulang menggunakan aplikasi, pakai aplikasi Mall Sampah. Ini sebenarnya cukup mudah ya karena tidak ada integrasi atau pengadaan yang diperlukan di case ini. Jadi cukup mudah. Mungkin kita akan lebih butuh integrasi program ya, integrasi program dengan pemerintah. Yang kedua adalah kita biasanya membantu pemerintah untuk digitalisasi bank sampah. Meskipun pada praktiknya ini ada proses pengadaan juga di sana, kita akan menyesuaikan kondisi bank sampah di setiap daerah karena bank sampah itu salah satu strategi pengurangan sampah nasional yang perlu didigitalisasi. Kita sudah punya platformsnya dan kita bisa membantu pemerintah untuk itu. Dan yang terakhir itu kita membantu untuk mendaur ulang di kantor-kantor pemerintah. Misalnya kertas yang sudah aman untuk didaur ulang dan juga plastik-plastik pasca seminar dan lain-lain itu bisa kita bantu untuk daur ulang. Karena tentu kalau kita berbicara tentang transformasi ke sirkular ekonomi itu ya harus dimulai dari pemerintah ya. Harus menunjukkan bagaimana sih. Nah kita bisa membantu untuk itu di penjemputan sampah gratis di kantor-kantor pemerintahan. Oke, berarti bisa pemerintah daerah bisa menjadi panutan dulu gitu ya. Ya. Kemudian tadi bisa diintegrasikan dengan program bank sampah karena setahu saya banyak pemerintah daerah sekarang memiliki program bank sampah. Itu berarti bisa diintegrasikan dengan mall sampah ini berarti ya. Bisa ya. Oke, kayaknya pertanyaan saya udah cukup. Berarti sekarang waktunya untuk Bapak dan Ibu kalau emang ada pertanyaan buat Notflux, buat Kecilin maupun juga buat mall sampah. Jika emang ada pertanyaan, ada voucher lumayan. Kalau emang buat itu ada mau bertanya? Oke, silakan Bapak. 1, ada lagi? Belakang, 2, 1 lagi deh. 3 di kanan. Oke, mulai dari Bapak yang di tengah. Dengan batik hijau mudanya, perkenalkan nama dan juga dari mana Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutego Pak dari Kabupaten Halmahera Selatan dari Dinas Kominfo. Yang perlu saya tanyakan mungkin untuk yang kecilin ini Pak, tentang data. Kebetulan di kami mungkin sekalian Pak ya dengan yang bank sampah. Karena aplikasi ini kan tidak bisa dibuat terlalu banyak Pak, aplikasi khusus umum. Kita nggak boleh lagi membuat banyak aplikasi. Kebetulan di Halmahera Selatan Pak, daerah kami yang baru dimekarkan, kami lagi membangun super app Pak. Jadi aplikasi layanan di Halsel sudah nggak bisa lagi masing-masing Pak. Jadi satu aplikasi saja sudah ada di Google Play, yaitu namanya Smart Labuha. Tentang kecil ini Pak, di sana kita juga ada absen sama CCTV Pak. Apakah proses softwarenya ini Pak khusus yang di aplikasi? Aplikasi kita kan artinya satu aplikasi tapi banyak menunya gitu Pak. Ada absen yang dengan foto, ada juga yang lapor sampah tadi itu Pak, di foto, ada juga yang bentuk video. Apakah dia langsung kontraknya itu satu sistem gitu, aplikasinya ditanam di sistem kita, kemudian nanti kita bisa integrasikan untuk pengecilan data ke sistem yang mana saja begitu. Apakah dihitung per aplikasi gitu? Kemudian tentang sampah, kebetulan di Halsel juga
ada Pak Wakil Bupati kebetulan ikut. Smart City kita juga baru dimulai tahun ini. Kita ada aplikasi super app, termasuk di dalamnya itu namanya aplikasi Halo, yaitu Hal Selapor Pak. Itu hanya satu aplikasi tapi untuk lapor semuanya Pak, yaitu lapor sampah, lapor keamanan, lapor yang lain. Apakah aplikasi yang Bapak punya kita bisa integrasikan by REST IP saja, supaya masyarakat tidak lagi menginstal aplikasi Bapak gitu. Jadi semuanya hanya satu aplikasi, tapi kita mengintegrasikan supaya pemanfaatannya itu Pak. Kebetulan di sana Pak, penampungnya sudah banyak Pak, tapi nggak bisa dikirim kemana ini, siapa yang mau beli gitu. Kebetulan kita jauh Pak di Maluku Utara. Apakah kita bisa berintegrasi termasuk nanti pengepulnya mau dikirim ke Surabaya kah, di Jakarta, itu bisa terintegrasi dengan aplikasi yang untuk di sampah itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tampung dulu. Mungkin saya langsung geser ke pertanyaan di ujung sana. Silakan angkat tangan lagi Pak. Tadi yang mau bertanya. Oke. Tolong panitia untuk ke belakang. Silakan Pak. Nama dan dari daerah mana? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Opi Sugilar dari pemerintah Kabupaten Bandung, dari Bapeda Pak. Pertanyaan pertama mungkin saya sampaikan terkait dengan CCTV Pak. Apakah pemanfaatannya ini hanya untuk lalu lintas Pak? Apakah untuk kualitas lingkungan ataupun juga pengawasan mitigasi bencana dan lain sebagainya, apakah dimungkinkan? Terus kemudian bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Terus kemudian juga tentang bank sampah ya Pak Dia. Ini cukup menarik ya, karena di kami memang untuk pengolahan sampah perlu dioptimalkan lagi. Ini mungkin bisa kita kolaborasi dan inovasikan lagi begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya pasca pemilihannya Pak Dia. Jadi apakah setelah terjadi pengumpulan kemudian juga diolah, nah itu hasilnya seperti apa? Apakah misalnya seperti handicraft kah atau seperti apa? Dan kemudian satu lagi untuk yang organik, apakah bisa dikelola juga Pak? Karena ini cukup mengemuka juga isu yang ada di daerah khususnya di kami tentang sampah organik itu seperti apa pengelolaannya, termasuk residualnya Pak untuk diolahnya. Kemudian juga ya mungkin untuk ketiganya bentuk kerjasamanya secara real mungkin nanti bisa kita obrolkan setelah acara ini mungkin Pak. Iya betul. Demikian. Betul, ya terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, terima kasih Kang Sugilar tadi ya dari Kabupaten Betul, Pak. Bandung. Opi Sugilar Pak. Opi Sugilar. Oke, saya udah catat. Oke, terima kasih Kang. Sekarang pertanyaan nomor 3 tadi sisi kanan. Oke, silakan Pak panitia tolong untuk itunya perkenalkan nama dan juga ada daerah mana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ramlan dari pemerintah Kota Palopo, Dinas Kominfo. Jadi sangat menarik tadi ya, tapi yang saya paling tertarik ini kayaknya mal sampah Pak. Karena saya lihat ini tadi website ini dari Makassar ya. Oke Pak, kita satu daerah. Mudah-mudahan nanti mal sampah ini bisa membantu pemerintah Kota Palopo dalam hal bagaimana untuk kita memberikan solusi. Karena saat ini Palopo lagi diperhadapkan dengan kondisi sampah yang kita mau kemanakan ini sampahnya Pak. Makanya dalam program ke Queen Smart City kita, salah satu yang kita masukkan itu adalah program untuk Palopo Mapacing Toda. Ini salah satu program yang memang kita gagas, salah satunya untuk bagaimana nanti ke depan sampah itu bisa kita daur ulang. Nah ini mungkin ada tips yang mungkin diberikan kepada kami, karena kalau bisa ini kami tindak lanjut secepatnya Pak. Tidak lama lagi tahun depan, mungkin nanti kita akan coba ngundang Bapak atau mungkin berkolaborasi bersama dengan DLH-nya untuk bagaimana bisa mewujudkan kolaborasi bersama ini. Karena di website juga saya lihat ada for government-nya Pak. Mungkin sekilas saja Pak diberikan kegambaran untuk khusus kami pemerintah Kota Palopo dalam hal bagaimana menindaklanjuti ke depan untuk program kerjasama ini. Ya,
Makasih Pak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 dulu, nanti kalau emang ada waktu kita ambil pertanyaan yang lain. Mungkin pertanyaan dari Pak Sutejo ini mungkin mirip buat kecilin yang gak mall sampah, bisa integrasi nggak? Karena sekarang Halmahera Selatan tuh udah super apps gitu ya, udah kayak Gojek gitulah. Semua ada di satu apps, jadi kalau harus install aplikasi mall sampah atau kemudian juga harus tadi aplikasinya masuk kecilin harus bahas aplikasi baru, jadi nggak mungkin gitu. Kira-kira integrasi ke aplikasi yang sudah ada dari kecilin, Mas Didi, bisakah? Terima kasih Pak Sutejo dari Halmahera Selatan tadi ya. Jawabannya bisa Pak. Jadi memang kecilin ini posisinya bukan menyediakan aplikasi Pak. Jadi memang kita menyediakan alat tools ya untuk membantu developer aplikasi itu bisa mengkompres foto, video, dokumen PDF dengan mudah dan cepat gitu Pak. Berarti jadi, algoritmanya tinggal langsung masukin ke source code-nya dari aplikasi, kira-kira gitu? Betul Pak. Oke. Jadi seperti itu, integrasinya sangat mudah, tinggal masukkan 1-2 baris. Oke. Itu berarti bentuk kerjasamanya berarti emang memasukkan itu ya, algoritma itu? Betul Pak. Nanti kita mungkin jika ingin diskusi lebih lanjut nanti kita bisa atur. Oke, nanti gimana caranya kita mungkin diskusi lebih lanjut setelah acara ini. Betul ya, Pak. Setelah sesi ini. Oke, kalau mau sampah Mas bisa nggak tuh Mas kalau jangan aplikasinya Mas tapi aplikasi mereka gitu, tapi pengepulnya tetap ke ekosistemnya dari mall sampah. Betul, itu bisa Pak. Jadi kita API, integrasi API itu memungkinkan, misalnya fiturnya mall sampah akan dimasukkan ke super app dari pemerintah daerah, itu bisa. Karena pada dasarnya sebenarnya tadi mohon maaf saya belum sempat jelaskan terlalu banyak tentang digitalisasi bank sampah. Sebenarnya digitalisasi bank sampah itu adalah bagian kecil dari sistem informasi persampahan yang kami punya. Dan sistem informasi persampahan ini itu bisa diintegrasikan ke sistem pemerintah. Apakah itu di dashboard atau di super app mereka, yang tujuannya sebenarnya sederhana. Kami mau membantu pemerintah untuk melacak Jakstrada ya, kebijakan strategis daerah, bisa membantu sistem pelacakan untuk kebijakan strategis daerah itu. Sehingga ada sistem informasi persampahan yang kami buat yang bisa diintegrasikan ke sistem yang sudah ada milik pemerintah. Kemudian mau dijawab pertanyaan yang di Palopo Pak? Oke, langsung ke Palopo ketika bilang sampahnya mau dikemanain dan juga mungkin dari Kabupaten Bandung tadi juga outputnya tuh apa gitu. Baik, terima kasih. Ya kita satu daratan. Senang sekali Pak bisa ketemu di sini. Jadi kita kalau untuk pemerintah daerah itu ada beberapa solusi, bukan hanya sistem informasi persampahan, termasuk juga untuk konsultasi terkait bagaimana menumbuhkan sistem pengumpulan dan daur ulang di daerah-daerah. Karena ini Pak, di daerah-daerah tantangannya adalah belum ada rantai daur ulang. Kalau di kota-kota besar sudah ada tukang loak atau pengepul yang ambil ke rumah-rumah, sudah ada gudang penyortiran, kemudian sudah ada produsen biji plastik, sudah ada recycling industri. Sehingga sistem pengumpulan dari rumah sampai ke pusat daur ulang itu aman. Tinggal diperbaiki sistem logistiknya pakai aplikasi misalnya. Nah tapi di daerah tantangannya sistem atau rantai daur ulang itu belum ada. Jadi inilah yang biasanya kita bantu Pak. Untuk bagaimana kita membuat bank sampah, bagaimana kita melatih pengusaha-pengusaha lokal untuk membuat gudang daur ulang gitu, dan mereka akan jual kemana gitu. Nanti biasa kami akan dampingi, mereka jual ke sini, ke sini, ke sini. Jadi di daerah tersebut nantinya tujuan akhirnya adalah ada tercipta rantai daur ulang Pak, seperti itu. Nah itu salah satu solusi yang kita sediakan, seperti itu. Outputnya apa sih? Outputnya seperti apa sih Mas? Nanti dari itu aku ingin tahu apakah jadi produk atau memang jadi tadi biji plastik yang benar bisa digunakan di produksi lain, gimana? Ya itu akan jadi biji plastik Pak. Kalau plastik akan jadi biji plastik. Kalau kertas akan jadi material baru yang akan digunakan untuk kertas daur ulang. Seperti itu. Kalau tadi pertanyaan dari Kabupaten Bandung juga, kalau organik, sampah organik itu bisa nggak? Ya, kalau saat ini mall sampah masih berfokus di sampah anorganik Pak sebenarnya. Tapi mall sampah bekerja sama dengan perusahaan yang kita juga sudah MOU yang bisa menjadi
strategic partner kita untuk di daerah. Misalnya kita bekerja sama dengan Magalarva. Magalarva ini adalah startup seperti kami, tapi mereka berfokus pada dari limbah jadi ulat maggot. Ya, nah itu kan solusi organik ya. Itu bisa juga kami hadirkan bersama dengan sistem kami seperti itu. Oke. Mungkin pertanyaan tadi udah jawab. Mungkin tadi tabungan bareng Pak Opi Sugilan soal Notflux itu tadi bisa lebih dari yang tadi diungkapkan atau memang ada contoh-contoh lain Mas Adiguna yang bisa diberikan? Oke, sebetulnya bukan cuma hanya untuk traffic ya Pak ya. Bahkan di Jawa Barat pun kami pernah di Sungai Citarum itu untuk waste management malah ya, waste management dan water level monitoring. Buat apa water level monitoring? Water level monitoring itu memonitor ketinggian air ya pada sungai, utamanya Sungai Citarum untuk melihat potensi banjir. Itu sudah pernah kami lakukan dan juga waste monitoring itu untuk melihat apakah banyak sampah pada satu sungai tertentu. Karena banyaknya sampah itu juga memiliki potensi untuk terjadinya banjir ya. Nah itu sudah pernah kami lakukan juga, kebetulan juga di Jawa Barat dan tentunya DKI Jakarta dan Jawa Timur. Nah mungkin yang lain lagi selain traffic monitoring tentunya juga pengamanan ya, surveillance untuk melihat potensi terjadinya. Tapi ini biasanya lebih ke aparat penegak hukum. Potensi terjadinya kerusuhan atau demonstrasi yang potensiali menimbulkan kerusuhan itu juga sesuatu yang kami pernah lakukan juga dengan menggunakan computer vision. Oke. Berarti pokoknya tadi ya terkait dengan visual daripada orang liatin pakai CCTV, pakai AI-nya dari Notflux itu bisa langsung tahu, itu bisa menggantikan kira-kira tugas manusia ketika harus ngeliatin itu ya. Ya, betul. Oke, sepertinya memang waktunya udah mendekati akhir. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Oke, dari Ibu, ada 2 berarti, 3. 2 aja dulu ya Ibu wanita, silakan Bu, sebutkan nama dan daerah mana. Pakai mic. Maaf, saya Koris Bayang, Bupati Karo. Oh, selamat datang. Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terdiri dari pertanian, 75% sebagai petani dan juga daerah pariwisata. Dan untuk itu kami menginginkan bagaimana aplikasi atau sistem agar pertanian itu bisa berbasis elektronik yang bisa dihubungkan dengan konsumen-konsumen yang ada di luar negeri. Sistem itu dengan siapa kami bisa berbicara, apakah langsung dengan Pak Bang ataupun dengan teman-teman kita yang ada di depan. Dan mohon ini perhatian karena ini sangat memungkinkan dan dibutuhkan khususnya di Kabupaten Karo daerah pertanian. Terima kasih untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bu. Oke, berarti kira-kira wishlist nih ya, bisa nggak teman-teman di sini maupun di Hub ID bisa menghubungkan antara potensi pertanian daerah Karo dengan penjual atau pembeli di luar sana. Kira-kira gitu Bu ya. Oke, nanti mungkin ada yang mau menjawab, ada kompetensi di sini. Ya boleh silakan Mas. Ya, mungkin saya mewakili salah satu startup di Hub ID ya. Iya. Ada Pasar Mikro, ada Tumbasin, mungkin mereka nanti bisa membantu Bu. Ya. Nanti di booth ada booth Hub ID Bu di sisi kiri. Nanti di sana akan ada informasi. Sebenarnya ini kan cuma 3 startup yang tampilin, tapi di sana ada banyak, ada informasi banyak startup soal tadi e-commerce, bagaimana menjual produk ke luar negeri dan segala macam. Itu nanti silakan masuk ke boothnya, bisa nanya-nanya di sana. Nanti ada yang siap membantu lah di sana. Oke, satu lagi tadi di belakang Mbak, silakan. Untuk satu lagi. Itu 5 menit lagi ya. Oke, sip. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Anissa dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, untuk instansinya dari Bapeda. Di sini kami sangat mengapresiasi terkait dari yang kecilin. Nah, di situ tadi kan sudah dijelaskan apabila bentuknya bukan aplikasi ya, jadi kayak sebuah alat seperti itu. Apakah bisa memungkinkan itu tuh bisa untuk diakses oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah. Nah kemudian
untuk integrasinya, untuk kedepannya itu apakah bisa untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang ada di pemerintahan dan bagaimana terkait keamanan datanya. Karena sejauh ini kan banyak sekali permasalahan terkait isu-isu permasalahan kebocoran data dan sebagainya. Dari Bapak sendiri bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa dari Gunung Kidul. Langsung ke Mas Didi, Mas. Integrasinya seperti apa kira-kira? Apakah harus bongkar aplikasi yang udah ada atau gimana? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa dari Gunung Kidul ya. Pada prinsipnya integrasi kita akan lakukan di tempat dalam hal ini Pemda Gunung Kidul ya, di mana aplikasi itu dibangun. Jadi hal ini menjawab sekaligus terkait keamanan, karena berarti tidak ada data yang dikirimkan ke infrastruktur milik Kecilin. Jadi semua solusi kami itu kita tempatkan di tempat pelanggan kami gitu. Dalam hal ini teman-teman Pemda, berarti di lokasi data center milik Pemda atau mungkin pemerintah pusat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Proses integrasinya sendiri ada beberapa macam, nanti mungkin secara teknis lebih baik kita diskusi setelah ini mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Mas Didi. Oke, waktunya sudah habis, jadi saya kira sudah waktunya saya menutup sesi diskusi kali ini. Terima kasih Mas Adi Guna, Mas Didi, Mas Adi atas komitmennya membantu pemerintah daerah dan juga institusi di luar sana untuk menyelesaikan masalahnya. Semoga sharing yang mungkin singkat tapi bisa membantu kita semua untuk mendapat perspektif baru yang kemudian bisa menyelesaikan permasalahan di kota Bapak Ibu semua. Karena tadi saya buka dengan pantun bola, saya tutup dengan pantun bola yang lain. Jika ada yang lebih menggetarkan dari tendangan Messi, itu adalah saat Dinda sepakat mengikat janji. Mari kita buka lebar pintu kolaborasi dan bersama membangun Ibu Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk moderator dan para narasumber kami mohon tetap berdiri di atas panggung. Kita akan memulai sesi foto bersama. Tadinya saya mau tambahkan dengan bagian cakep pas bagian pantunnya, tapi sudah selesai. Tapi sudah cukup adil pantunnya Mas Wisnu tadi. Pastinya. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Nah, jadi, itu dia. Soalnya, nampaknya ini bukan pasukan sakit hati kemarin ketika Piala Dunia ya, masih ada keyakinan. Masih ada keyakinan karena tadi sudah didiskusikan bersama bagaimana kemudian layanan mitra startup Direktorat Ekonomi Digital ini bisa membantu pemerintah untuk mempercepat inovasi. Kita mulai foto bersamanya, boleh dipandu Timothy? Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu kepada moderator dan juga para pembicara kita yang sudah berbagi pengalaman, sharing mereka juga yang karena terlibat langsung dalam menciptakan smart city atau kota cerdas di Indonesia. Jadi tidak lagi konsep, sudah ke bagian aplikasi. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memperbaiki dan juga memunculkan inovasi-inovasi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan saya mohon untuk Pak Wisnu Nugroho, Managing Editor Info Computer dan juga para narasumber kita pada sesi kedua pagi hari ini. Bapak Adi Guna Mahendra, Pak Didi Triwibowo dan Pak Adi Saifullah Putra karena sudah berbagi banyak sekali informasi kepada kita semua di acara hari ini.